Dah beres. Ah, kayak kamera mau mualtar ya tuh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Winnie bersama teman-teman dari Rumah Naskah bisa berkesempatan berkunjung ke Jogja, ini Bantul ya Mbak ya? Di Bantul. Ke Bantul, ke Yogyakarta. Bisa bertemu dengan teman-teman di komunitas Jakarta Nusantara. Jadi hari ini saya ketemu dengan Mbak Evelyn untuk ngobrol-ngobrol, untuk sharing-sharing bagaimana perjalanan komunitas Jangka dalam kiprahnya melestarikan naskah Nusantara. Boleh Mbak? Boleh dimulai. Boleh. Ini saya mau nyambut dulu, terima kasih nih buat teman-teman dari Yayasan Naskah Rumah Naskah Nusantara ya, sama-sama ada Nusantaranya belakangnya. Ini kayaknya karena aturan apa namanya? Kemenkumham yang minimal harus ada 3 kata ya gitu. Kita asalnya Rumah Naskah aja. Ternyata juga cuma Jangka doang tuh, terus kayak nggak boleh, harus minimal 3 ya udah deh. Saya depannya komunitas, belakangnya kasih Nusantara ya. Itu selamat datang teman-teman, terima kasih banyak ya udah jauh-jauh dari Ciamis main ke Bantul yang ini ya sangat cerah sekali hari ini, alias panas banget sih ya gitu. Ya jadi baik Jangka maupun Rumah Naskah ini kan kita sama-sama punya satu ini ya, kayak satu cita-cita dan ketertarikan yang sama di naskah ya gitu, ya naskah-naskah yang entah itu ada di masyarakat maupun yang ada di lembaga-lembaga besar. Nah itu. Saya pernah baca Jangka sendiri itu artinya apa sih? Biar teman-teman tahu Jangka itu apa. Saya pernah lihat di postingan IG ada filosofinya tuh yang Mas bagus. Awalnya itu Jangka itu sebetulnya adalah nama program kami, Jagongan Naskah, disingkat Jangka gitu. Tetapi kata Jangka sendiri itu kan mengandung makna kita melangkah ya, jangkah gitu. Jadi kita melangkah artinya kita tidak stuck di satu hal aja, tetapi kita mau melangkah untuk sesuatu yang lebih baik gitu, melangkah untuk mencapai cita-cita atau ya pokoknya dia untuk sesuatu yang baik gitu kan. Nah, itu jadi dari kadang kan kita tidak perlu berlari gitu kan, hanya perlu melangkah sedikit demi sedikit, tapi kita bisa merangkul. Iya, ada hasil, ada sesuatu yang apa ya, yang pasti gitu ya, dan bisa bermanfaat. Nah itu kurang lebih maknanya gitu sih. Mulai 2021 itu kami kayak iseng tuh, waktu itu saya pikir kan Jogja ini pasti kita selalu mikir naskah tuh kalau nggak ke keraton ya, keraton Jogja, terus ke Pura Pakualaman, Museum Sono Budoyo, terus kemudian di Balai Pelestarian Kebudayaan, terus di Balai Bahasa gitu. Itu kan intinya di lembaga-lembaga besar gitu. Ada nggak ya gitu yang di masyarakat nih, kayaknya kan kami belum pernah nemu itu gitu. Terus dimulai dengan arsip-arsip milik keluarga Eyang Wirobhuno. Jadi Kanjeng Raden Tumenggung Wirobhuno, beliau itu salah seorang maestro seni dari Keraton Jogja. Beliau juga masih keturunan juga kan. Ya, terus waktu kami lihat, aduh kok sedih banget ya itu. Mungkin kena air ya, belum lagi lembab kan, jadi itu kondisinya waktu itu kacau banget. Terus kami ini deh bongkar tuh semua lemari tuh, kami turunin semua koleksi. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 lah, 5 atau 6 lemari itu gede itu full tuh. Kayak gini nih, cuma ditiker. Soalnya kami turunin, kami tumpuk di tengah gini, terus kami bersihin dulu lemarinya. Lemari udah bersih, terus kami pilah-pilah. Terus habis itu kan ada juga beberapa lembaran-lembaran gitu yang dia kayak mungkin semacam prototip ya, atau sketsa-sketsa atau kalau kita apa, orek-orekan gitu ya, kalau kita mau
ngegambar kan kita bikin sketsa dulu atau kita bikin coret-coretan gitu ya. Nah itu ada banyak tuh kayak ada gamelan, ada kostum tari zaman dulu. Ada kalau dulu kan kostum tari itu bener-bener pakai apa ya, benda-benda organik ya, kayak misalkan dari alam gitu kan ya, tokoh kerbau gitu, dia bener-bener pakai sungu kerbau yang berat banget gitu kan, itu masih asli, masih ada gitu, bener-bener kayak wah ini harus bersihin pelan-pelan gitu. Karena bener-bener kotor banget sih itu, jadi yang penting kotoran pertama tuh bisa kami hilangkan dulu tuh. Setelah pendataan, terus kami lihat kan pasti mayoritas wujudnya yang tidak lagi kuat ya, maksudnya pada rapuh gitu. Ada yang bener-bener sudah lepas dari gilidan, ada yang lapuk yang kayak kitab pegang itu ambrol, bener-bener ambrol itu juga ada gitu. Terus belum yang bolong-bolong karena serangga, terus juga yang apa ya, kena udara juga ya, itu dia kayak regas gitu loh, jadi mudah patah. Jadi kalau kita balik bisa patah atau karena ada lipatan. Nah itu ketika biasanya kan kalau dalam proses restorasi kita harus membuka lipatan-lipatan itu gitu ya. Nah itu kadang-kadang ada yang patah gitu. Atau bahkan mungkin sebetulnya dia sudah patah, ketika mau kita itu dia udah patah gitu ada. Nah itu terus jadi yang diperlukan kebanyakan itu adalah pertama ke fisiknya ya, kita penyelamatan fisik, terus kemudian ke isi melalui digitalisasi, ada juga yang melalui, kami juga melakukan alih aksara ya, selain itu ada transliterasi, ada terjemahan, ada kajian sama alih wahana. Nah itu seiring berjalannya waktu, program itu tiap tahun ini bertambah lah ya, semakin luas gitu. Jadi yang semula misalkan kita cuman diskusi doang, terus setelah diskusi kan kayaknya segmented banget ya. Kalau diskusi kan pasti yang tertarik aja nih gitu. Meskipun setiap bulan ada diskusi juga, kalau temanya misal Teteh misalkan lebih seneng ke kesenian gitu, atau AA sukanya ke sastra gitu, pasti kan kayak males deh hari ini. Kan ada juga yang nggak bisa selalu hadir gitu kan. Terus juga kebanyakan mahasiswa atau para pegiat kebudayaan yang hadir kan ya. Jadi apa yang sekiranya kita juga bisa ke masyarakat langsung, terus juga ke pemilik, ke naskahnya langsung, yaitu adalah melalui program-program preservasi. Timnya itu terbagi dari tim digitalisasi, tim preservasi, terus nanti ada tim restorasi. Jadi kalau restorasi sudah yang lebih lanjutan ya, itu dari itu ya, dari preservasi mungkin ya, restorasi. Jadi kalau preservasi masih lebih dasar. Sebenarnya kan preservasi itu kan lebih luas ya. Nah, restorasi itu sebenarnya mencakup di bawah preservasi juga. Cuman kami istilahnya preservasi ini untuk yang lebih iya, punya ringan-ringan itu di tim preservasi dasar. Terus nanti kalau yang berat, restorasi lebih nanti ke perbaikan ya? Iya, ke perbaikan. Yang rusak diperbaiki gitu. Nah, itu nanti restorasi sendiri. Nanti ada tim metadata sama tim manajerial. Jadi kurang lebih ada 5 tim ya untuk entah itu 6 bulan sekali atau setahun sekali kami dapat sowan ke pemilik untuk ngecek kondisi naskahnya. Terus juga kami bantu bersihkan, kan kadang-kadang lemarinya kan juga nggak dibersihin ya. Nah itu kami dengan sukarela membersihkan tempat naskahnya, tempat penyimpanannya itu kami. Kalau masyarakat kan nggak semua tahu ya, apalagi harus pakai kelembabannya gimana, suhunya gimana, nah itu petugas kita. Nah, jadi kami bersih. Tapi kan kadang-kadang meskipun sudah diedukasi, ada yang nggak sempet ya, kayak ya udahlah yang udah di situ mah udah bener gitu. Nah ini salah satu yang membuat kami kenapa kita harus kembali lagi kepada mereka adalah memastikan bahwa naskah ini baik-baik aja gitu. Kan tetap gimana pun meski sudah digitalisasi itu kan tetap ada plus minusnya. Jadi kalau bisa kita jaga juga nih yang masih fisiknya itu. Teman-teman mungkin kita akan langsung ini aja, mungkin ya. Dari sesi atau gimana? Kali ini